Shalom, salam damai saudara-saudari sekalian. Kita bersama lagi dalam renungan santapan firman Tuhan. Pada hari ini, Isnin bersamaan 10 November 2025. Bacaan firman Tuhan hari ini daripada Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Mari bersama mendengar dan merenungkannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia akan kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jikalau kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menurut perintahmu." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, bacaan firman Tuhan pada hari ini berfokus pada pentingnya tidak menjadi batu sandungan, mengampuni tanpa batas, dan pentingnya iman yang tumbuh dari ketaatan serta beriman sebesar biji sesawi. Injil ini mengingatkan kita sebagai umat Katolik tentang tanggung jawab terhadap sesama, keperluan untuk memiliki kasih pengampunan yang mendalam, bahkan hingga 7 kali sehari, dan bahwa iman sekecil apapun memiliki kekuatan ilahi yang sungguh luar biasa. Mari kita sekalian merefleksi 3 hal yang terkait dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, janganlah kita menjadi batu sandungan. Saudara-saudari, Yesus memperingatkan bahwa akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Tanggung jawab ini sangat berat. Bahkan lebih baik bagi orang yang menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini dihukum dengan berat daripada menyesatkan sesamanya. Dalam renungan ini mendorong kita untuk menjaga hati, perkataan, dan perbuatan agar tidak menjatuhkan atau menyakiti orang lain, terutama mereka yang lemah.
Hal yang kedua, mengampuni tanpa batas. Saudara-saudari, ayat-ayat serupa ini selalu kita dengar dan menekankan pentingnya mengampuni saudara yang berdosa. Bahkan jika mereka melakukan berulang kali, 7 kali sehari, dan kemudian meminta maaf. Kadang-kadang menegur dan mengampuni sesama itu memang berat. Namun dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tulus menegur dan mengampuni sesama kita yang melakukan kesalahan. Pengampunan yang tulus adalah bagian penting dari kehidupan beriman. Serupa dengan bagaimana kita meminta Tuhan mengampuni kita dalam doa Bapa Kami. Ini mengajarkan bahwa pengampunan yang tulus datang dari hati dan pikiran, dan kita harus berusaha mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita. Saudara-saudari, pengampunan bukan sekedar kata memberi maaf, melainkan kesediaan untuk menerima kembali serta memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Tentu sekali perbuatan ini bukanlah mudah, namun jika kita terbuka kepada rahmat Allah, tentu kita akan mampu melakukannya. Hal yang ketiga adalah beriman walau sebesar biji sawi. Saudara-saudari, permohonan para rasul, tambahkanlah iman kami, merupakan suatu pengakuan ikhlas di atas kelemahan dan keperluan mereka akan pertolongan ilahi. Iman, meskipun sekecil seperti biji sesawi, memiliki kekuatan yang luar biasa karena ia berasal dari Tuhan. Saudara-saudari, dengan ini bersandar kepada Yesus mendorong kita untuk percaya akan Tuhan, akan menguatkan iman kita saat kita menghadapi rintangan di dalam hidup, terutama di era modern yang penuh cabaran ini. Iman yang tumbuh dari ketaatan dan kerjasama dengan anugerah Tuhan akan membawa kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.